Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara dengan sejumlah narasumber terkait dengan menjelang vonis dari para terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Khususnya kita akan membahas mengenai vonis terhadap Richard Eliezer yang akan dijatuhkan pada tanggal 15 Februari 2023 atau pekan depan. Kita masih bersama Prof. Hipnu, ada Bang Edwin dari LPSK dan juga Bang Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Ada pertanyaan mengenai atau pernyataan lah mengenai bahwa seharusnya Richard Eliezer sebagai penguak fakta dan orang yang akhirnya membuka tabir dari seluruh kasus ini. Kalau tidak ada Richard Eliezer, maka kita tidak akan pernah tahu, akan menjadi dark number, itu yang dikatakan, akan tertutup selamanya fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Sehingga hukuman bahkan dari tuntutan yang diterima oleh Richard Eliezer ini seharusnya lebih ringan daripada terdakwa lainnya. Nah, kita sudah sampai ke tahap menjelang vonis gitu. Dan tampaknya tuntutannya tetap tentu saja masih di atas terdakwa lain, hanya di bawah Ferdy Sambo saja. Vonisnya kalaupun mengikuti tuntutan berarti masih di atas terdakwa lain, hanya di bawah Ferdy Sambo. Yang saya ingin tanya mungkin Bang Edwin dan juga Prof. Hipnu, adakah untungnya sekarang dalam posisi ini menghukum berat seorang Richard Eliezer? Bang Edwin. Ya tentu nggak ada untungnya, tidak ada untungnya buat penegakan hukum kita, karena citra penegakan hukum kita akan semakin berosot. Ya kita bisa sama-sama saksikan banyak tragedi di tahun 2002 terkait dengan penegakan hukum. Ya. Dan juga ada kita saksikan bersama beberapa penegak hukum malah kena dijadikan tersangka, ya, baik di kejaksaan, di kepolisian maupun di pengadilan. Ya tentu ini bisa menjadi satu momentum buat penegak hukum untuk menunjukkan kesungguhan memperbaiki dirinya. Gitu. Jadi bahwa apa yang tadi disampaikan Bang Timothy sangat tepat. Kalau tidak ada kejujuran dari Richard, maka kita tidak akan menyaksikan pada hari ini Ferdy Sambo sebagai pelaku utama di dalam persidangan. Yeah. Termasuk juga kita tidak akan menyaksikan adanya obstruction of justice. Gitu. Jadi dua hal itu kan terjadi karena ada kejujuran yang disampaikan oleh Richard. Sekarang kalau kita balik situasinya, seandainya Richard mau pasang badan, tentu saya yakin apapun permintaan Richard, istilah kata sekalipun Richard minta gunung itu akan dipenuhi. Gitu. Gitu. Itu artinya kejujuran ini sudah melampaui kepentingan pribadi Richard untuk soal-soal yang bersifat materi. Yeah. Memang sepenuhnya dia merasa menyadari bahwa kebohongan itu membebani, gitu. Yeah. Sehingga kejujuran itu membuat dia lebih plong, lebih lepas, lebih merdeka, ya. Dan itu yang harusnya memang kita hargai karena kita sama-sama punya nilai yang sama di semua negara juga, bahwa jujur itu suatu hal yang baik. Kalau jujur itu tidak kemudian diberikan apresiasi, tentu akan membuat risau semua orang jujur yang sempat misalnya terjebak dalam lumpur, ya, masuk dalam perbuatan pidana, yang kemudian dia punya keinsapan atau perlobatan untuk membongkar perkara itu tetapi tidak mendapatkan penghargaan. Ya. Demikian Bang Timothy. Bang Edwin. Nah, Richard ini ke belakang sudah membuka faktanya, ke depan apapun perlakuan terhadap Richard ini pasti akan menjadi presiden juga, akan dianggap demikian. Gitu. Jadi pertanyaan yang sama ke Prof. Hipnu, adakah yang diuntungkan khususnya hukum, iklim hukum, peradilan negara kita, adakah keuntungan yang didapatkan kalau memang menghukum berat seorang Richard Eliezer? Prof. Hipnu. Ya, saya sepakat dengan Pak Edwin. Jadi kalau kita menghukum berat itu suatu yang tidak signifikan ketika seseorang sudah seperti memberikan kontribusi, ya, lain dengan Sambo ya. Karena gini, kita agak ke belakang dikit Mas Timothy. Jadi kita sekarang ini kan ada 4 unsur yang sering saya katakan dalam due process of law. Ini suatu yang luar biasa peradilan ini. 1 unsur terkait dengan unsur terbuka untuk umum. Semua bisa melihat tanpa ditutupi. Itu kita sudah lakukan. Kemudian unsur yang kedua unsur pembuktian.
semua sudah dilakukan, digital forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, semua dilakukan. Biayanya mahal loh Mas ini Mas, Ya, bukan ya. murah loh ini. Ya. Ketiga, unsur pembelaan. Penegak hukum juga diberikan kewenangan yang luar biasa untuk memberikan suatu pendampingannya. Yang terakhir adalah independensi. Makanya independensi peradilan itu kita kawal dengan konsep amicus curiae tadi, baik secara kelompok, baik secara individu, baik secara unit-unit yang lain, itu kita kawal. Karena seheboh apapun dalam suatu peradilan, kuncinya adalah ada di independensinya. Ya. Oleh karena itu, kalau kita kembali pada si Eliezer, pemidanaan kita itu politik hukum pidana itu bukan lagi sekarang pembalasan dalam hal RC, bergeser dari retributif pembalasan ke rehabilitatif. Makanya kalau saya melihat Eliezer kita anak muda, berpotensi bisa mengembangkan karirnya di kepolisian kalau memang belum pecat atau di luar yang lain. Oleh karena itu sangat rugi sekali kalau negara orang seperti Eliezer punya kemampuan, punya kalian masih muda, kok dipidana lama-lama. Ini nggak memberikan nilai lebih dan apalagi terkait dengan hukum tadi. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini harus dipertimbangkan oleh pengadilan untuk bisa menjadikan bahwa jangan sampai menambah over capacity. LP itu sudah penuh sesak Mas dengan orang-orang seperti ini. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang terkait dengan pemilahan masing-masing terdakwa itu mana yang memang hukum berat, ya, mana yang tidak. Itu saya kira harus suatu yang jeli sekali demi masa depan anak bangsa. Jadi, gitu, Mas. ya mungkin saya sedikit kalau saya tangkap bisa dikoreksi juga Prof. Hipno. Ini hukum itu bukan hanya sekedar ingin menghukum lah, begitu ya, memberi balasan begitu. Tapi kan kita sudah selangkah di luar itu, makanya kita bukan di penjara, tapi masuk ke pemasyarakatan. Iya. Yang jadi tujuan mungkin Prof. Hipnu lebih ahlinya, tapi yang saya tangkap adalah yang menjadi tujuan adalah memperbaiki seseorang agar bisa masuk ke masyarakat kembali begitu. Ada yang dihukum belasan tahun, 20 tahun tidak pernah mengakui dan tidak memperbaiki sikapnya juga. Tapi seperti ini mungkin menjadi contoh, tidak butuh masuk 1-2 tahun sudah mau mengakui, sudah mau jujur, membuka segalanya, menyatakan penyesalannya, meminta maaf dan sudah diterima maafnya. Begitu ya. Jadi bukan masalah waktu gitu ya, Prof. Hipnu ya, tapi masalah pendewasaan itu. Iya, kedewasaan itu. Makanya di sini dalam suatu konsep peradilan Mas Timothy itu hakim bisa memprediksi apakah dalam waktu 2 tahun itu bisa kembali dengan baik. Kalau memang tidak kembali baik, diperpanjang loh. Karena seorang hakim pengadilan itu bertanggung jawab apa yang diputuskan. Ketika seseorang dituntut 2 tahun misalkan, kok ternyata dalam bayangan pembuktian ini 2 tahun itu tidak bisa kembali ke masyarakat, bisa 4 tahun. Tapi kalau memang lihat suatu perkembangan di persidangan, anak ini jujur, baik, kenapa dihukum berat? Hukum yang ringan sebagai bentuk memenuhi asas keadilan dalam hukum. Karena bisa berpotensi untuk memberikan kontribusi kepada bangsa negara. Itulah yang perkembangan pemidanaan sekarang itu dari retributif menjadi rehabilitatif. Ketika seseorang bisa kembali ke masyarakat, itu berarti tujuan pemidanaan bagus. Gitu. Oke, mungkin Bang Roni yang paling memahami. Apakah Richard Eliezer sudah sampai di tahap tersebut? Sudah bisa memang masuknya ke rehabilitatif, bukan lagi penghukuman tersebut? Ya, kalau konsep berpikirnya seperti Prof. Hipnu, jaksa penuntut umum mungkin tidak akan seramai ini ya, mengusik rasa keadilan dari masyarakat ya. Tetapi sekali lagi tampaknya jaksa ini belum memahami ya. Terus berulang kali kalau kita dengar ya bahwa Bapak Jaksa Agung itu sampaikan menggunakan hati nurani, melihat rasa keadilan yang ada di masyarakat. Tetapi dalam prakteknya dalam kasus Eliezer ini yang menimbulkan kekecewaan ya. Tetapi ya sudah, sekarang kita proses sudah berjalan, kami tim penasihat hukum sudah melakukan pembelaan maksimal, kita sudah menghadirkan ahli, sudah menjelaskan posisi Richard Eliezer, dan ahli-ahli yang didatangkan ini bukan ahli yang sembarangan ya. Kalau kita lihat ada Prof. Frans Magnis Suseno, kemudian ada Lisa, ada Mas Reza Indragiri, ini menjelaskan posisi dari terdakwa Richard Eliezer. Sehingga fakta-fakta persidangan sudah terungkap, kemudian kita melihat bahwa ada potensi untuk Richard lepas. Bahwa di dalam KUHP itu mengatur juga tentang penghapusan pidana.
Itu sudah kita sampaikan, Bang Timothy, di dalam pledoi kita. Dan fakta-fakta persidangan juga pun ikut mendukung, Bang Timothy. Bukan tidak ada alasan kita mengajukan namanya penghapusan pidana. Fakta persidangan ini yang berbicara. Jadi sudah terungkap, dan selanjutnya adalah kita serahkan semuanya kepada majelis hakim. Karena ini memang yang sudah seperti ini prosesnya kan. Bahwa majelis hakim adalah gerbang terakhir penjaga keadilan di muka bumi ini. Kalau di dalam pledoi saya tulis seperti itu ya, bahwa kita harus berharap kepada majelis hakim bahwa bagaimana majelis hakim memutus suatu perkara Richard Eliezer, karena ini apa? Ini menyangkut dari masa depan Richard Eliezer, di mana keluarga korban tidak keberatan, di mana publik ikut mendukung, di mana juga pun banyak akademisi yang berbicara, guru besar, di mana juga pun kalau kita lihat Menteri Menko Polhukam juga pun di dalam Twitternya juga pun menyampaikan di dalam sosial medianya. Jadi saya pikir majelis hakim tidak akan sulit untuk memutus karena begitu banyak dukungan dari publik. Tapi kalau seandainya Richard Eliezer ini divonis lebih tinggi dari terdakwa lainnya, berarti ini akan menjadi tanda tanya besar penegakan hukum kita di Indonesia dianggap gagal. Seperti itu. Anda setuju, Bang Edwin? Ya, tentu kita tetap harus optimis ya, berharap bahwa hakim itu kan juga sama seperti kita, dia hidup bersama keluarga dan masyarakatnya. Jadi hakim juga salah satu penonton Kompas TV kan. Nah, harapannya begitu. Iya, artinya mereka juga yang biasa berselancar di sosial media segala macam bisa menangkap ya, bisa menyerap apa yang menjadi kehendak publik, kehendak masyarakat itu seperti apa. Tentu itu kan tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa undang-undang sudah memberikan kewajiban untuk menyerap rasa keadilan publik itu menjadi bahan pertimbangan dari majelis hakim dalam memvonis. Saya kira kita berprasangka baik kepada hakim, ya, hakim juga punya anak istri yang juga sama seperti mereka yang hadir di pengadilan. Yang dalam interaksi kita, Bang Timothy, di rumah atau dimanapun, pembicaraan ini kan nggak pernah lepas ya. Sampai bosen, sampai bosen. Jadi saya rasa ya kita tidak berhadapan dengan alien. Betul. Kita berhadapan dengan orang-orang yang hidup bersama kita, dan kita percayakan majelis hakim menggunakan kewenangannya untuk menentukan hitam putih seseorang dengan segala kebijaksanaannya, merujuk fakta-fakta, teori, dan juga undang-undang yang berlaku untuk mewujudkan rasa keadilan buat masyarakat, termasuk juga kepastian hukum. Demikian, Bang Timothy. Terima kasih, Bang Edwin. Prof. Hipnu, saya ke pertanyaan tadi lagi sebenarnya. Kembali lagi memunculkan pertanyaan, kalau begitu apa untungnya menghukum berat Richard Eliezer? Sederhananya adalah Sambo pun gak ada untungnya kalau Eliezer dihukum berat begitu. Karena Sambo sendiri tuntutannya sudah lebih tinggi daripada Richard Eliezer. Masyarakat sudah didengar bagaimana opininya, para akademisi termasuk Prof. Hipnu juga sudah mengajukan amicus curiae, dan ini harus digali oleh hakim juga, melihat pandangan dari para akademisi dan pihak-pihak luar juga, tadi ada Elsam, ICGR dan lain-lain, semua sudah menyuarakan pendapat mereka. Kalau sampai berat, maka ada sesuatu yang aneh, tadi kata Bang Roni. Apakah kalau latar belakangnya begitu, siapa yang untung juga gitu? Kok berat, orang nggak ada untungnya juga? Bahkan bagi penegakan hukum di Indonesia, ini yang diperdebatkan oleh para ahli, nggak ada untungnya juga bagi penegakan hukum di Indonesia. Justru penegakan hukum di Indonesia membutuhkan justice collaborator. Kenapa begitu muncul dengan sorotan yang begitu besar, malah diberi tuntutan yang berat, atau bahkan vonis? Kita nggak tahu, vonis kita belum mendengar. Bisa jadi vonis yang berat juga, Prof. Hipnu. Ya, jadi gini Mas Timothy, suatu pemidanaan itu sebetulnya tidak hanya bermakna pada si pelaku, tetapi adalah pada aspek deteren terhadap pelaku-pelaku yang lain. Deteren yang apa? Misalkan sekarang dengan kasus Eliezer ini, dengan potensi yang ada pada dia, kemudian masyarakat juga memberikan suatu dukungan, ini akan membangkitkan yang sekarang perkara-perkara tadi katakan dark narbo, suatu saat muncul, itu ada keberanian. Itu yang pesan spirit yang
saya tangkap dalam seperti ini. Jadi pengadilan harus juga berpikir bahwa dengan kasus ini akan memberikan celah kepada siapapun, apalagi kasus-kasus berat, apalagi kalau kasus korupsi, itu Mas Timothy. Itu kan sekarang kan turun, kan gitu. IPK-nya kan anjlok kan itu. Nah, ini dimungkinkan juga karena tidak ada keberanian untuk menyampaikan seperti itu. Berani, tapi penegak hukum tidak seperti yang kita bayangkan terhadap pemidanaan. Ini Mas, jadi problematiknya seperti itu. Oleh karena itu saya kira dalam hal seperti ini tidak ada untungnya. Untungnya kalau memberikan suatu hukuman ringan akan memberikan efek deterrent kepada siapapun anak bangsa yang ketika ada suatu tindak pidana, yang ketika ada suatu mengetahui suatu kasus berani menyampaikan karena ada jaminan pemerintah, anak jaminan negara. Disinilah makanya saya katakan majelis peradilan itu, hakim itu sebagai penjaga peradaban. Kalau sampai ini akan menjadikan suatu putusannya bengkok, wah peradaban menjadi ke depan menjadi bengkok. Bengkoknya apa? Penegakan hukum semakin tersiap-siap karena tidak mendapatkan dukungan masyarakat. Penegakan hukum itu bisa akses karena dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat bisa karena masyarakat sebagai terpidana, masyarakat sebagai terdakwa, kooperatif dan sebagainya. Coba kalau dia tidak kooperatif, akan sulit Mas. Apakah itu seperti terus? Nah, itulah yang dikembangkan dalam peradilan-peradilan modern ke depan. Bahwa kita tidak hanya memidana, tapi juga justru aspek deterrent terhadap pemidanaan itu yang kita dapatkan terhadap putusan yang dijatuhkan. Iya, mungkin jutaan calon justice collaborator yang mungkin mengetahui sesuatu di luar sana, tapi takut untuk membuka aib atasannya atau siapapun yang ia ketahui tersebut, sedang melihat ini ya, Prof. Hipnu. Kalau saya bersuara, apakah negara akan melindungi saya? Mungkin begitu ya? Iya, betul. Itu yang menjadikan spirit terhadap undang-undang ini. Karena makanya tadi saya katakan, kenapa lahirnya LPSK itu adalah roh adanya reformasi. Sebelum reformasi itu jangankan melaporkan, menyampaikan aja takut, sidang aja takut. Nah ini nggak bisa kalau seperti ini. Padahal kita harus mencari benar-benar kebenaran material. Nggak bisa Mas gitu. Gitu Mas. Ya, silakan Prof. Ya oleh karena itu konsep ini suatu momen yang sangat bagus. Bagus sebagai penegak hukum, termasuk masyarakat, termasuk politik hukum pemidanaan ke depan. Kalau ingin bahwa peradilan itu menjadi lebih baik. Begitu. Waktunya sayang sekali sudah habis perbincangan yang menarik dan saya berterima kasih atas waktunya Prof. Hipnu, Bang Edwin dan juga Bang Roni. Terima kasih banyak. Bang Roni, kita akan ikuti bagaimana jalannya persidangan vonis. Terima kasih Bang Roni, Pak Edwin. Pekan depan. Terima kasih Bang Timothy. Terima kasih Bang Edwin, Prof. Hipnu dan juga Bang Roni. Salam sehat. Selamat pagi untuk Anda semua.